Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang program linier. Jadi, khususnya yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat DHP dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Pertama-tama kita pelajari dulu pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya yaitu ada 4. Karena pertidaksamaan, maka tentunya dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu ada lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Disebut linier dua variabel karena di sini ada dua variabel, yaitu X dan variabel Y, dan di mana setiap variabelnya ini berderajat tertinggi yaitu 1. Di mana A ini adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, C merupakan konstanta. Langsung aja kita kenali dulu bentuk-bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, coba anak-anak perhatikan bentuk yang pertama. Jadi bentuk yang pertama ini merupakan persamaan linier dua variabel atau bukan. Nah, kita lihat dulu dari variabelnya. Ada variabel X, ada variabel Y, dua variabel. Variabelnya berpangkat 1, berarti termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa pertidaksamaan? Karena dihubungkan juga dengan tanda ketidaksamaan. Nah, ini benar. Kemudian yang kedua, ada variabel X dan variabel Y. Dihubungkan juga dengan tanda ketidaksamaan. Variabelnya berderajat 1 atau berpangkat 1. Nah, betul juga. Yang ketiga, ada variabel X. Dihubungkan tanda ketidaksamaan, ada konstanta juga. Y-nya nggak ada. Nah, ini boleh juga ditulis bentuknya X ditambah 0Y lebih kecil sama dengan 2A. Berarti dua variabel linier juga. Berarti ini yang ketiga benar. Yang keempat berarti ini pertidaksamaannya 0x, koefisien x-nya 0 ditambah y lebih besar sama dengan 5. Berarti ini juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk yang kelima dan keenam, perhatikan yang kelima. Yang kelima ini X-nya berderajat 2. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, tidak berupa garis lurus. Jadi kalau persamaan linier, itu pasti grafiknya berupa garis lurus. Kalau berderajat 2, maka kuadrat nanti melengkung ya di persamaannya, garisnya, grafiknya. Jadi ini bukan persamaan linier dua variabel. Sekarang yang nomor 6. Anak-anak perhatikan ada X dan Y, namun di sini ada perkalian X dan Y. Nanti grafiknya tidak berupa garis lurus. Ini salah juga, tidak linier. Yang terakhir, anak-anak perhatikan 4X min 5Y lebih besar sama dengan. Ini bisa diubah menjadi bentuknya 4X min 2X lebih besar sama dengan 2 plus 5. Nah, ini menjadi 2X lebih besar sama dengan 7. Nah, ini bisa juga Y-nya, koefisien Y-nya 0. 2X ditambah 0Y lebih besar sama dengan 7. Maka persamaan ke-7 juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, tentunya anak-anak sudah kenal ya, mana yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel dan mana yang bukan. Kita lanjutkan menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang diberikan pertidaksamaan linier 3x plus 2y lebih kecil sama dengan 12. Anak-anak disuruh menentukan DHP-nya. Langkah pertama untuk menentukan DHP adalah menentukan titik potong atau titik pot ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat tabelnya seperti ini. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y, X-nya harus 0. Kalau memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Jadi anak-anak buat dulu memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi dibuat tabelnya seperti ini. Nah, kita cari.
nilainya. Jadi dia memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu Y, X-nya harus 0. Jadi kita cari dulu di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Jika X-nya 0, ditambah 2Y sama dengan 12. 2Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 12 dibagi 2, sama dengan 6. Y-nya ketemu 6 di sini. Maka titik potongnya 0,6. Memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Nah, kalau Y-nya 0, kita cari juga 3X ditambah 2Y sama dengan 12. 3X ditambah Y-nya 0. 2 kali 0 sama dengan 12. Maka 3X, 2 kali 0 kan 0. Tidak perlu ditulis, sama dengan 12. X-nya 12 dibagi 3, sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah 4,0. Jadi ke bawah 4,0. Setelah itu, setelah kita tentukan titik potongnya, kita tentukan DHP-nya. Tentukan DHP pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 12. Uji titiknya ini, nanti kita gambar dulu grafiknya. Kita gambar dulu DHP-nya. Nah, ini kalau digambarkan DHP-nya ya. Ini Ibu hapus. Nah, ini Ibu hapus dulu. Biar tidak mengganggu. Tadi untuk menentukan titik potong yang di sini ya. Nah, kita gambar titik potongnya ini, kita bawa ke grafiknya sini. Sehingga kita dapatkan titik potongnya 0,6. 0,6 itu di sini. Nah, di sini ya. 0,6. Kemudian yang satunya 4,0, berarti 4-nya ada di X. Nah, di sini. Ini adalah 4,0, yang di sini adalah 0,6. Dua titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, setelah kita hubungkan garisnya, kita tentukan DHP-nya. Di mana DHP-nya, daerah penyelesaiannya? Caranya kita uji dengan titik 0,0. Ini paling mudah. Kenapa? Titik 0,0 ini merupakan titik perpotongan dua garis di sini, paling mudah. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusi ke sini. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 12. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 12. Apakah benar 0 itu lebih kecil dari 12? Nah, 0 lebih kecil dari 12. Benar ya? Nah, berarti ini benar. Berarti 0,0 ini ada di bawah garis di sebelah kiri. Maka yang di sebelah kanan garis bernilai salah. Kalau salah nggak boleh diarsir. Berarti DHP-nya ada di mana? Nah, DHP-nya jadinya semua daerah di sebelah kiri atau di bawah garis. Nah, ini adalah DHP. DHP. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut kedua. Nah, bagaimana cara menentukan DHP tanpa uji titik? Nah, jadi ada beberapa cara ya. Lalu tadi kita dengan menguji titik. Sekarang kalau tanpa menguji titik. Nah, maka anak-anak perhatikan dulu koefisiennya. A, kalau ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C, jika A-nya itu lebih besar dari 0, lebih besar itu artinya positif. Nah, kalau A-nya positif, tanda ketidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya, DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Jika A-nya positif, koefisien X-nya positif, namun tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis.
Kalau A-nya lebih kecil dari 0, A-nya merupakan bilangan negatif, tapi tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Kalau A-nya negatif, koefisien X-nya ini negatif, tapi tanda ketidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Nah, kita coba soal yang kedua tanpa menggunakan uji titik, tapi langsung seperti ini. Anak-anak perhatikan. Ada soal 3X plus 7Y lebih kecil sama dengan 21. Nah, ini A-nya. Jadi A-nya ini sama dengan 3. Berarti A-nya ini lebih besar dari 0. Tanda pertidaksamaannya lebih kecil. Nah, ini berarti termasuk yang masalah ini, nomor 2. Ini ya. Berarti nanti daerah penyelesaiannya pasti di sebelah kiri garis. Kita tentukan dulu titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu sumbu Y, X-nya harus 0. Nah, kita masukkan. Jika X-nya 0, kita ganti dengan 0. 3X, 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Berarti 2Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 2. Y sama dengan 6. Nah, kita dapatkan Y-nya 6. Titiknya 0,6. Kemudian memotong sumbu X, Y-nya harus 0. Kalau Y-nya 0, maka 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. 3X sama dengan 12. 12 ya. X-nya sama dengan 12 bagi 3, sama dengan 4. Jadi X-nya sama dengan 4, sehingga titik potongnya 4,0. Setelah kita dapatkan titik potong, kita gambar grafiknya. Titik yang pertama adalah 0,6. 0,6 itu berarti memotong sumbu Y di titik 6. Kemudian memotong sumbu X di titik 4. Dua titik ini kita tarik menjadi sebuah garis. Garis ini adalah garis 3X plus 7Y lebih kecil sama dengan 21. Nah, kita lihat tadi kalau lebih kecil tapi A-nya positif, maka di sebelah kiri garis. Nah, di sini DHP-nya. Ini DHP cukup mudah ya. Kita lanjutkan bagaimana cara menentukan sekarang DHP dari sistem. Nah, sekarang kalau sistem ini berarti terdiri lebih dari satu pertidaksamaan linier. Nah, ini ada 4 pertidaksamaan linier. Tentukan DHP sistem pertidaksamaan berikut. Maka yang mengandung dua variabel di sini kita ubah dulu menjadi persamaan. Kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi anak-anak buat tabel seperti ini. Sekarang, kalau yang pertama, jika memotong sumbu X, memotong sumbu Y, X-nya 0. Kalau X-nya diganti 0, nggak usah diperhatikan. Ini tinggal 3Y sama dengan 24. Y-nya sama dengan 8. Berarti 0,8. Memotong sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, nggak usah diperhatikan. Yang ada Y-nya tinggal 4X. Nah, ini tutup aja. 4X sama dengan 24. X-nya 24 dibagi 4, 6. Berarti 6,0. Berikutnya, memotong sumbu Y. X-nya harus 0. Kalau X-nya 0, maka di sini Y-nya sama dengan 20 dibagi 2, 10. Berarti 0,10. Sekarang, memotong sumbu X, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, ini nggak usah diperhatikan. Tinggal 5X sama dengan 20. X-nya 20 dibagi 5, yaitu 4. Sehingga ketemu titik potongnya 4,0. Nah, seperti sebelumnya, setelah kita dapatkan titik potong, kita gambar DHP-nya. Pertama, memotong di titik 0,8 di sini. Dan 6,0. Kita tarik sebuah garis. Nah, ini anggap aja sama ya. Kemudian yang kedua, memotong di titik 0,10 dan 4,0.
Kita tarik sebuah garis. Nah, kita tentukan atau kita uji. Nah, sebelum ke sini dulu yang pertama ya. Oke, biar nanti mudah anak-anak. Untuk yang pertama ini adalah lebih kecil tandanya. Ini adalah garis 4x plus 3y lebih kecil sama dengan 24. Karena x-nya ini, a-nya ini adalah lebih besar, ini a-nya lebih besar dari 0, tanda ketidaksamaannya lebih kecil, daerah penyelesaiannya di sebelah kiri, yang di sini salah. Nah, kita buat seperti ini dulu. Kemudian yang kedua, ini titik potongnya 0,10 titiknya di sini. Kemudian 4,0. Kita tarik garis. Nah, di sini garisnya. Ini kita lihat A-nya lebih besar dari 0, tapi tanda ketidaksamaannya adalah lebih besar. Kalau tanda ketidaksamaannya lebih besar, tapi A-nya positif, maka daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan garis. Atau di atas garisnya. Ini kan garisnya yang merah ini ya. Ini garis dari 5x ditambah 2y lebih besar sama dengan 20. Karena lebih besar dan A-nya positif, yang memenuhi adalah di sebelah kanannya. Yang di sebelah kiri garisnya salah semua. Yang tidak ada huruf S di sini yang mana? Yang tidak ada huruf S di situ adalah yang berbentuk segitiga. Ini merupakan BHP. Ini bagaimana X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar dari 0. Ini daerah penyelesaiannya berarti atau daerah arsirannya harus terletak di kuadran 1. Ini sudah terletak di kuadran 1. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas. Supaya tidak membingungkan, S-nya sekarang Ibu hapus. Ini di HP-nya ya. Terima kasih. Semoga yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya.